Bertekun dalam apa? Apostles doctrine. Pengajaran apa? Pengajaran doktrin rasul-rasul. Apa itu doktrin rasul-rasul? Apa doktrin yang diajarkan? Apakah tentang sabat, tentang makanan, tentang immortality, kebakan jiwa, atau tentang apa? Apa doktrin apa? Yang terus pertama-tama harus menjadi fokus kita. Pada saat adakah pengajaran-pengajaran kita membawa kita untuk lebih mengenal Yesus, lebih mengikuti karakter Yesus. Mari kita kembali lihat apa hasil khotbah Petrus. Ya, Petrus berkhotbah 3.000 jiwa dibaptis. Ya, Kisah Para Rasul 2:41. Jadi apa yang terjadi setelah baptisan? Ya, setelah baptisan, ya, apa yang terjadi setelah baptisan? Udah pulang-pulang semua mereka ke rumah mereka masing-masing? Tidak, ya. Yang terjadi setelah baptisan, jangan pernah setelah habis ceramah, kita sering di Indonesia bikin KKR. Waduh, setelah KKR bikinlah kita pembubaran panitia. Waduh, saya sering kali katakan kepada murid-murid saya dulu di Unclub, ya, saya katakan pembubaran panitia itu kalau bisa bikin 3 tahun setelah itu, ya. Pada saat orang yang dibaptis ini bisa apa? Sudah tetap terus berada dalam jemaat, baru pembubaran panitia. Kalau enggak, jangan dibubarkan. Ya. Istilah pembubaran panitia itu menyebabkan orang kadang-kadang udah selesai tugas kita, udah dibaptis, sudah selesai. Ya, jangan begitu, ya. Kalau yang terjadi dalam kisah adalah apa yang terjadi? Ayat 42, kemudian mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Artinya, penarikan jiwa itu tidak selesai dengan baptisan. Harus terus berbuah dengan lain. Kita sering pelajari ayat ini. Ayat ini sering kita lihat, ya. Yohanes 15:16. Yesus sendiri berkata apa? Akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan setelah kamu menghasilkan buah, apa Yesus katakan? Dan buahmu itu tetap. Saya nggak mau pelihara atau punya satu pohon, satu kali saja dia berbuah, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun ke-10 nggak pernah berbuah, saya potong pohon tersebut kalau nggak berbuah. Kita mau satu pohon itu terus-menerus apa? Berbuah. Selalu tetap ada buahnya, ya. Jadi berbuah artinya kita menerima Yesus dalam baptisan, bertobat, menerima Yesus, menerima Roh Kudus, dan terus tetap berbuah artinya terus bertekun dalam pengajaran dan dalam persekutuan. Dengan kata lainnya, kata bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, ya, itu dari kata apa? Proskartereo, bahasa Grekanya, bahasa Yunaninya proskartereo. Itu artinya apa? Secara konsisten menunjukkan kekuatan yang ada meskipun berada dalam kesulitan. Saya tahu kita mempelajari firman Tuhan, ya, pengajaran atau bersekutu kadang-kadang bikin capek, mungkin terus terang, ya. Ada orang pikir, kalau tiap malam kita dengar terus pelajaran sekolah sahabat, selama 3,5 tahun ini, ya ada orang-orang yang mula-mula sudah pernah bersama-sama, tapi mungkin capek lah, udah COVID kan sudah selesai, udahlah kalau COVID selesai nggak usah lagi kita ikut acara sekolah sahabat begitu, ya. Tapi ya ini memang kesulitan karena ada tantangan, ada orang yang panggil untuk main badminton pada saat kita mestinya belajar firman Tuhan, ya. Tapi itu yang terjadi, kan. Jadi itulah sebabnya untuk bertekun itu harus ada kekuatan, harus ada energi, harus ada kemauan dan kemampuan untuk terus-menerus mendengarkan firman Tuhan atau mempelajari firman Tuhan, ya. Harus ada kasih kita kepada Tuhan, ya, supaya kita terus-menerus, ya. Tadinya saya juga berpikir kalau sudah sampai COVID selesai, ya mungkin nggak perlu lagi kita ada acara sekolah sahabat. Tapi saya merasakan, wah, ini sesuatu yang membantu kerohanian saya sebagai pembicara. Kenapa kita nggak terus? Ya? Kenapa kita nggak terus? Tapi saya tahu seringkali kita menghadapi kesulitan, sehingga bertekun dalam mempelajari firman Tuhan itu membuat dengan di tengah kesulitan akhirnya kita luntur kita punya kekuatan kita untuk terus-menerus belajar firman Tuhan. Jadi kata pengertian lain daripada proskartereo ini artinya apa, ya? Bertahan, tetap teguh, ya. Tetap teguh, tetap berada pada arah yang telah ditetapkan. Arah yang telah ditetapkan. Nah, pertanyaannya, apa itu, ya? Apa itu arah yang harus ditetapkan itu? Yang Tuhan telah tetapkan setelah kita menerima Yesus Kristus. Setelah kita dibaptiskan, itu belum selesai. Apa yang dalam ketekunan apa? Kita katakan pengajaran rasul-rasul. Kita cuma mau bahas 2, ada 4, ya. Ada pengajaran rasul-rasul, ada persekutuan, ya, berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tapi
pelajaran kita, sekolah sahabat kita cuma singgung tentang yang pertama dan kedua. Nanti yang lainnya itu mungkin satu waktu ya. Jadi yang pertama adalah pengajaran rasul-rasul. Artinya firman Allah yang diterima itu harus diaplikasikan ya. Itulah ketekunan kita itu bukan hanya mendengarkan, tapi bagaimana kita juga mengaplikasikan firman tersebut ya. 1 Tesalonika 2 ayat 13 katakan, kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai firman Allah yang apa? Yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi firman Allah itu jangan hanya kita terima, hanya Anda dengar. Anda harus apa? Bekerja. Firman itu harus bekerja. Ya, diaplikasikan. Firman itu harus merubah kita. Ya, ada begitu banyak ya poin-poin dalam kehidupan saya yang harus dirubah. Ya, tetapi puji Tuhan karena kebersamaan selalu bersama setiap malam. Tadinya mungkin ya sekali-sekali untuk di setiap khotbah, tapi setiap malam saat ini, firman itu terus terang banyak berubah. Yang merubah dari diri saya terus terang secara pribadi. Itulah firman yang kita terima, yang kemudian bekerja di dalam kita, yang percaya. Yang mau apa? Percaya. Nah, pertanyaannya, apa itu firman atau doktrin-doktrin? Ya, ini kan katakan Kisah Para Rasul 2 ayat 42 katakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, apa itu? Ya, kalau bahasa apa doktrin apa? Kenapa saya katakan doktrin? Kalau bahasa Inggrisnya ini dalam Kisah 2 ayat 42 adalah mereka bertekun dalam apa? Apostles doctrine, pengajaran apa? Pengajaran doktrin rasul-rasul. Apa itu doktrin rasul-rasul? Apa doktrin yang diajarkan? Apakah tentang sabat, tentang makanan, tentang immortality, kebaikan jiwa, atau tentang apa doktrin apa? Yang terus pertama-tama harus menjadi fokus kita pada saat kita belajar. Kemarin kita lihat di dalam Kisah pasal 5 misalnya dikatakan apa? Dengan keras ya. Dengan keras kami melarang kamu mengajar nama itu. Ini orang-orang, ini ada orang-orang yang apa ya, yang mencoba untuk menganiaya ya, dalam menganiaya Petrus di sini dia untuk melempari batu dikatakan kami mereka katakan kami melarang kamu mengajar dalam nama itu ya, teach in this name. Namun ternyata mereka katakan kepada Petrus ya, ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dengan doktrinmu bahasa Inggrisnya ya, dan kamu hendak menggunakan darah orang itu kepada kami. Ini orang-orang apa? Pemimpin-pemimpin agama, imam besar yang menginterogasi Petrus ya, orang murid-murid Yesus ini katakan apa? Kamu itu kok ajaranmu itu tentang apa? Nah, kita lihat ajaran itu tentang nama. Namanya siapa ya? Nah, namanya siapa? Tentu saja yang mereka ajarkan, ya pengajaran rasul-rasul itu adalah Yesus Kristus. Yesus yang harus menjadi pusat, ya. Yesus yang harus menjadi pusat pengajaran, ya. Dan setiap hari mereka, tapi apa yang terjadi walaupun mereka dilarang, setiap hari mereka melanjutkan, mereka tidak takut, mereka walaupun dianiaya, Petrus dan rasul-rasul lain melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Jadi doktrin kita, doktrin kita, apapun kita mau bicara tentang kebaikan jiwa, tentang sabat, tentang apapun doktrin, harus doktrin itu berpusat kepada Kristus, saudara-saudara. Harus berpusat kepada Kristus. Terus yang kita utamakan Kristusnya. Ya. Apa yang Yesus katakan tentang kebaikan jiwa? Apa yang Yesus katakan tentang sabat? Apa hubungannya doktrin tentang sabat itu dengan Yesus dan lain sebagainya? Itu intinya. Pengajaran rasul-rasul itu adalah berfokus kepada doktrin atau pengajaran tentang Yesus. Ya. Tentang Yesus. Itu yang utama. Saya pernah melihat ada orang yang berbicara tentang apa membuat pengajaran, banyak dia orang nonton di YouTube dan lain sebagainya, dia bicara tentang apa yang akan dilakukan oleh kepausan dan lain sebagainya, tapi tidak satu kata Yesus pun yang keluar dari mulut orang tersebut yang memberikan pengajaran Alkitab. Kenapa tidak ada keluar kata Yesus dalam pengajaran? Itu dipertanyakan ya, kita harus bertanya. Kenapa? Itulah sebabnya pengajaran rasul-rasul itu fokusnya adalah kepada Yesus. Kenapa? Yohanes 17 ayat 3 katakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus tersebut. Jadi pengajaran rasul-rasul membawa kita semua kepada Yesus. Ya. Adakah pengajaran-pengajaran kita membawa kita untuk lebih mengenal Yesus, lebih mengikuti karakter Yesus? Ya. Itulah
Itulah pengajaran rasul-rasul yang harus terus-menerus kita bertekun mengenal Yesus. Mengenal Yesus ya dalam kehidupan kita, dalam pengajaran yang kita pelajari. Yang kedua, yang terakhir adalah persekutuan atau fellowship. Koinonia, kita sering dengar ya, koinonia. Itu adalah kemitraan atau komunitas yang berbagi. Ya, dalam persekutuan, kemitraan yang berbagi, apa yang dibagi? Oh, gampang, kita bagi-bagi makanan, bagi pakaian, bagi tempat tinggal, mungkin gitu ya. Nah, apa artinya umat Tuhan yang bersekutu, yang berfellowship? Mari kita berfellowship. Ya. Satu artikel di Ministry Magazine yang ditulis oleh Ike Chuk Woo, Michael Oluik P, PhD dari Department of Theology di Bugema University ya. Dia tuliskan Life Together, hidup bersama. Ya, hidup bersama, pelajaran dari buku Kisah bagi para pemimpin. Ya, dikatakan ya, dalam dunia Kristen saat ini, dalam artikelnya itu dikatakan, dalam dunia Kristen saat ini, kata fellowship atau persekutuan biasanya mengacu pada percakapan santai. Oh, mari kita berfellowship ya. Oke, mari kita bersekutu ya. Jadi ngobrol-ngobrol, itu percakapan santai atau sosialisasi atau fellowship itu mari kita ke fellowship hall ya. Yang mereka istilahnya fellowship hall, makan bersama gitu ya. Potluck atau kesenangan berfellowship ya. Supaya kita main-main bola pada saat fellowship anak-anak muda kita adakan fellowship ya. Tapi pertanyaan dan kemudian apa lagi? Pertanyaan, di mana kamu bersekutu? Where do you have your fellowship? Di mana kamu berfellowship? Itu seringkali berarti di mana kamu menghadiri gereja. Atau tinggal bersekutu. Let us stay for a fellowship, bahasa Inggrisnya. Mari kita tinggal, mari kita bersekutu. Ya. Makan bersama. Itu biasanya berarti apa? Makan bersama atau potluck. Tapi dia katakan, persekutuan yang sejati. Lebih dari sekedar hadir di acara kebaktian. Lebih daripada hanya apa? Bersantai, bercakap-cakap, kesenangan, atau potluck makan bersama. Fellowship itu lebih daripada sekedar hal-hal tersebut. Fellowship adalah mengalami kehidupan bersama. Ya. Fellowship artinya mengalami kehidupan bersama. Ya. Jadi itulah ya, mereka terus, umat Tuhan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, ya. Dalam persekutuan, kenapa? Karena mereka memiliki perasaan yang sama dengan yang lain. Ya. Mereka bukan hanya berbagi, gampang kalau cuma berbagi. Saya tidak harus hidup bersama-sama dengan Anda, cuma kirim-kirim uang, saya nggak tahu perasaan Anda atau apa. Tapi perasaan bersama artinya kita saling membangun satu kehidupan yang bersama. Bagaikan kebersamaan antara suami dan istri. Kata lain, bangun bersama, ya. Berbagi kehidupan bersama, seperasaan, sepenanggungan, bukan hanya sekedar kasih pakaian dan lain sebagainya ya. Ada pasangan keluarga, suami istri, semuanya mungkin dipenuhi oleh sang suami atau sang istri misalnya. Oh, semua kebutuhan dikasih uang, tapi istri bisa saja pasangan mereka katakan, aduh, walaupun hidup saya tidak ada kekurangan, saya dapat semua pakaian, tapi suami saya itu kok jauh gitu ya. Istri saya itu kok jauh kehidupannya. Kenapa? Karena walaupun dikasih makanan, dikasih pakaian, dikasih mobil, dikasih semua, tapi tidak memiliki kesatuan hidup. Fellowship itu bukan hanya berbagi makanan, berbagi tempat tinggal, tetapi memiliki kebersamaan. Sedih sama sedih, senang sama senang, susah sama susah. Kebersamaan apa? Bersama, itulah arti persekutuan. Dan ini tidak gampang. Tidak gampang. Kenapa? Karena di dalam dunia ini kita seringkali dilukai oleh orang-orang yang sangat dekat. Orang-orang yang kita anggap bersekutu dengan kita. Teman-teman kita, persahabatan. Seringkali dikatakan, it is your friends who break your heart. Seringkali yang menghancurkan hati kita adalah sahabat kita. Sahabat-sahabat kita. Orang yang tadinya sangat dekat dengan kita, tiba-tiba kita dikhianati. Ya. Jadi itulah sebabnya ya. Persekutuan itu membawa kita untuk lebih daripada sekedar berbagi dan lain sebagainya. Dalam buku The Acts of Apostles ya, dikatakan bahwa kebersamaan itu apa artinya dalam kebersamaan itu? Itu menyisihkan segala perbedaan. Ya. Saya seringkali kalau saya cuma mau kasih uang, kita nggak peduli orang itu pemahamannya berbeda, dia mau dekat dengan Tuhan, nggak dekat dengan Tuhan, terserah. Yang penting saya udah kasih, saya sudah bersekutu dengan mengirim uang. Itu bukan begitu persekutuan perjanjian baru ya. Persekutuan perjanjian baru itu kita menyisihkan, meninggalkan segala perbedaan, segala keinginan kita tinggalkan diri untuk keunggulan,
mereka datang bersama-sama dalam persekutuan Kristen. Jadi seperti menyatukan jiwa. Bukan menyatukan hanya uang, menyatukan makanan di potluck, itu persekutuan, bukan. Dapat menyatukan jiwa. Jiwa bersama-sama untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi ada yang harus ditinggalkan. Itu lebih daripada sekedar kasih uang. Ya. Ada yang harus ditinggalkan. Apa itu yang paling dalam persekutuan ini? Perbedaan. Ya. Artinya apa? Ego kita ya. Seringkali dalam persekutuan itu, siapa yang lebih harus diutamakan? Saya kan orang tua. Saya harus dituruti. Saya pendeta. Kenapa nih anak-anak muda ini kok nggak nurut sama saya atau apa? Seringkali kita memiliki ego demi ego yang ada dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak dapat menjangkau ya orang-orang yang seharusnya dapat bersekutu dengan kita. Kita tolak mereka karena mereka itu berbeda dengan kita. Ya kenapa? Oh, ini yang masuk ke gereja kita itu mesti yang udah benar-benar aja, tapi yang nggak benar-benar itu udah janganlah bikin susah aja nanti di gereja. Ya, tapi di dalam persekutuan ini, fellowship Kristen, persekutuan Kristen itu apa? Segala perbedaan suku lah itu, ya, perbedaan suku itu kan perbedaan status, perbedaan harta, kekayaan dan lain sebagainya harus ditinggalkan. Perbedaan keinginan juga harus apa? Seringkali itu kan persekutuan itu bukan hanya kita main potluck, tapi seringkali yang terjadi ada perbedaan ini, potluck ini mesti bagaimana dan lain sebagainya, berantemlah gereja, pecahlah gerejanya karena masalah potluck ya, ada perbedaan. Itu bukan persekutuan yang sesungguhnya ya. Kalau persekutuan sesungguhnya apa give and take-nya? Apa yang dapat kita berikan, apa kompromi yang dapat kita, yang tentunya komprominya itu bukan hanya yang akan menyebabkan kita tidak masuk surga ya, begitu ya. Bukan komprominya di potluck, bukan udah saatnya mungkin kita makan udang dan lain sebagainya, bukan begitu ya. Tapi poinnya, apakah ada perbedaan yang dapat kita kita dapat sesuaikan, ada yang dapat kita tinggalkan dari dalam diri kita, pemahaman kita yang kita mau paksakan pada orang lain atau apa, itu harus ada yang disisihkan. Kalau kita lihat, persekutuan itu terjadi jika ada yang ditinggalkan. Seperti saya katakan, seperti persekutuan antara suami dan istri. Apa yang harus terjadi? Dan menurut kitab Kejadian ya. Kejadian 3:24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi, supaya ada terjadi satu persekutuan, harus ada yang ditinggalkan ya. Harus ada ego-ego kita, kemauan-kemauan kita, gantinya kita paksakan. Tapi akibatnya kalau kita paksakan, maka pecahlah persekutuan itu. Itu harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Itulah pemahaman yang dalam daripada persekutuan itu ya. Bukan hanya bersekutu, hanya kasih makanan, kasih tempat tinggal dan sebagainya. Tapi adakah kita mau menyatukan ide kita, menyatukan perasaan bersama kita, seperti suami dan istri. Pada saat Yesus berdoa, aku berdoa supaya mereka menjadi satu. Supaya menjadi satu, apa yang harus terjadi? Itu doa Yesus dalam Yohanes 17, ayat 20-21. Supaya menjadi satu, ada formulanya. Apa formulanya? Yohanes 17, satu ayat sebelumnya menyatakan apa? Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Arti dikuduskan adalah ada yang dipisahkan, disucikan, masuk dalam pernikahan yang suci. Artinya satu suami, satu pria atau satu wanita ini sudah dikhususkan, dipisahkan dari pria lainnya, dari wanita lainnya. Jadi mereka sudah apa? Ada yang apa? Ada yang sudah dipisahkan, Artinya, pada saat kita bersekutu, dengan kata lain ya, adakah kita meninggalkan ego-ego kita ya? Ego-ego kita, hal-hal yang seharusnya tidak terdapat di dalam di dalam kehidupan kita, oke? Jadi itulah yang sebabnya terjadi. Itulah yang sebabnya yang kita dapat pada saat mereka dikatakan orang yang telah menjadi percaya itu. Kisah Rasul 2 44-45 katakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta, ada, tidak semua ya. Ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan untuk melakukan ini tidak gampang, tidak mudah. Ada yang dapat kita tinggalkan. Ada yang harus dapat kita
tinggalkan. Dan saya akan tutup dengan satu ilustrasi, bukan satu ilustrasi, satu kisah yang ditulis oleh Adrian Plass. Dia adalah seorang penulis, banyak penulis buku ya, penulis buku Kristen ya, ada bentuk humor, tapi ini kisah yang dia tuliskan cukup menarik ya. Dikatakan tentang dalam bukunya Adrian Plass, The Sacred Diary of Adrian Plass, Christian speaker age 45. Dia katakan apa? Dia pada suatu saat dia katakan apa? Adrian mengunjungi sebuah gereja yang namanya Wopsley Community Fellowship Church untuk berkhotbah. Ketika dia memperhatikan bahwa tepat di tengah-tengah gereja di mana semua orang dapat melihat di gereja itu ada sebuah salib tua dari kayu yang sangat jelek, jelek sekali. Sedemikian buruknya sehingga pada acara potluck setelah kebaktian dia bertanya tentang salib itu, dan beberapa orang yang ditanya, beberapa wanita yang dia tanya, gimana itu salib itu kok ada di situ ya? Salib tua yang jelek itu, ya, tapi harus di situ. Orang-orang bilang, loh, dia kaget, Adrian kaget, loh, kok salib tua yang jelek ada di gereja? Kenapa mereka nggak mau angkat aja, buang aja gitu ya kan? Bisa beli yang bagus, ya, jelek sekali itu salib tuanya. Lalu Adrian bertanya, kenapa harus tetap demikian? Pada akhirnya orang-orang, oke, kalau kamu mau tahu latar belakangnya, mereka panggillah kepala diakon yang bernama Daniel Bisset. Lalu Daniel Bisset dipanggil untuk berbicara dengan Adrian tentang salib tua yang jelek itu. Dan kepala diakon ini setuju, dia bilang, oh ya memang itu salib tua yang jelek itu ya. Dia setuju bahwa itu jelek dan kemudian menceritakan latar belakang dari salib tua yang jelek itu. Kenapa itu? Kenapa? Bukankah mereka itu gereja ini cukup kaya untuk beli satu salib yang memang sudah bagus sekali ya? Satu salib yang bisa representatif untuk gereja tersebut. Kok ini kayu yang kasar begitu aja, kayak nggak betul-betul orang buat begitu ya? Kenapa mau dibikin itu? Oke, ini ceritanya, katanya si kepala diakon. Ya, rupanya kepala dikatakan apa ya? Beberapa tahun lalu itu ada seorang lelaki tua yang hidup sendirian, yang bernama Eric Carter. Eric Carter, lelaki tua yang hidup sendirian itu, yang tiba-tiba suatu saat dia muncul di salah satu acara kebaktian mereka. Dan orang-orang di komunitas mereka itu sudah mengenal Eric Carter, lelaki tua yang sendirian itu, sebagai orang tua yang keras kepala. Waduh, sukar. Nggak banyak orang yang mau bersahabat dengan dia. Laki tua itu dikenal sebagai seorang tua yang keras kepala. Namun, gereja mereka itu tetap menyambutnya. Welcome, menyambutnya dengan baik, mengundangnya ke acara potluck bahkan setelah kebaktian. Lalu kemudian si Eric Carter itu datang lagi ke gereja, terus disambut. Datang lagi, terus datang ke gereja. Pada suatu saat, Eric Carter bahkan bertanya, apakah dia boleh bergabung dengan gereja tersebut? Oh, tentu saja. Mereka katakan, nggak apa-apa, kamu dapat menjadi bagian kami. Dia bingung, Eric Carter, kok orang-orang ini mau terima saya? Dia tahu keadaan dirinya, orang tua yang keras kepala, yang banyak tidak orang suka kepada dia. Tapi dia diterima dan kemudian dibaptiskan di gereja tersebut. Dan pada suatu saat, ketika dia sedang dikunjungi oleh kepala diakon, Eric Carter minta agar dia nanti diizinkan untuk berbicara di acara kebaktian berikutnya. Dia minta untuk berbicara di acara kebaktian berikutnya. Dan benar, pada acara kebaktian itu, dia datang dengan membawa satu bungkusan, ya, terbungkus, di gerobak dorong yang ia bawa masuk ke gereja. Jadi dia masuk dengan gerobak dorong. Orang-orang bingung, kok masuk dengan gerobak dorong? Tapi it's okay. Ya. Mereka terima terus dia. Dan setelah bungkusan dibuka, terdapatlah satu salib dari kayu tua yang telah ia buat sendiri. Dia orang tua, dia nggak bisa lagi bikin yang bagus-bagus, tapi dia dengan tenaga terakhirnya. Nanti diketahui rupanya dia sudah sakit-sakitan ya. Tapi dia buat itu, dia buat kayu salib tua tersebut yang ia buat sendiri. Ia kemudian menghadap ke jemaat dan kemudian Eric Carter berbicara. Dia mengatakan kepada jemaat bagaimana dia mengatakan kepada mereka bahwa dia tahu dia adalah orang tua yang keras kepala, yang sering dihindari oleh masyarakat. Tetapi mereka, orang-orang di jemaat itu, selalu begitu ramah, berusaha keras untuk tetap bisa menghabiskan waktu bersamanya, tetap menerima dia, tetap menjangkau dia. Ya. Sehingga dia merasa ingin menjadi bagian dari gereja itu. Dan sebagai ucapan syukurnya, sebagai pengakuan, ucapan syukur atas semua yang telah mereka lakukan untuknya, maka dia menyumbangkan salib itu kepada gereja. Salib itu disumbangkan dan ditaruhlah salib itu di depan di mimbar gereja tersebut.
Wah, semua orang yang beribadah akan selalu melihat salib tua yang jelek tersebut, salib tua yang jelek. Gereja menaruhnya di tempat di mana semua orang dapat melihatnya. Beberapa bulan kemudian orang tua itu, Eric Carter, meninggal. Lalu kemudian jemaat bertemu. Ya, jemaat bertemu. Kenapa ada katakan, oh, dia kan sudah meninggal, udah ini salibnya jelek sekali, ini merusak pemandangan aja ini kalau dia ada di gereja, depan gereja kita. Jadi diskusilah mereka. Apa yang harus dilakukan dengan salib tua yang jelek itu? Tapi komite gereja memutuskan bahwa salib itu harus tetap ada di sana. Bukan karena dia buruk atau apa, bagus atau apa, bukan. Tetapi biarlah salib tua yang jelek itu menjadi satu pengingat apa tujuan gereja di tengah-tengah komunitas. Apa tujuan kita? Apakah tujuan kita supaya kita kelihatan hanya sebagai gereja yang megah, gereja yang bagus? Atau tujuan kita itu untuk apa? Menjangkau jiwa-jiwa yang hancur. Menjangkau jiwa-jiwa yang kesepian, yang kesendirian. Dan mengajak mereka untuk bersekutu dengan kita. Mereka tidak berkhotbah mereka tidak hanya berkhotbah untuk menjangkau jiwa-jiwa, tapi mereka gereja itu menghidupkan Injil dengan apa? Tetap menetapkan salib tua yang jelek yang telah dibuat oleh seorang yang tadinya ditolak oleh masyarakat yang bernama Eric Carter. Hal yang menarik dari kisah ini adalah bahwa menghidupkan Injil, bukan hanya mengkhotbahkan. Menghidupkan Injil adalah cara terbaik untuk menambahkan anggota ke dalam tubuh Kristus. Saya berdoa, kiranya kita semua dapat melihat keberadaan kita di jemaat. Kenapa kita ada di jemaat? Adakah kita tujuannya untuk membuat satu klub yang eksklusif di antara kita? Atau kita dapat menjangkau orang bersekutu. Dan pada saat kita menjangkau mungkin ada hal yang dalam persekutuan tersebut yang harus kita tinggalkan, ketidakenakan yang harus terjadi. Tapi biarlah salib tua itu dalam kisah ini akan menjadi satu tanda bahwa tujuan kita yang sementara di dalam dunia ini bukan untuk membuat gereja yang paling megah, paling indah dan hanya sebagai, tapi terutama adakah kita menjangkau jiwa-jiwa yang sepi, yang sendiri, yang berada dalam kesusahan untuk dapat bersekutu dengan kita. Kiranya ini dapat menjadi perundungan bagi kita semua ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.